Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Francisca Putri Wijayanti dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas diskusi 4 mengenai gagasan-gagasan COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja mulai dari lansia, anak-anak, bayi, bahkan ibu hamil dan juga ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Untuk mencegah virus corona semakin menyebar luas, maka pemerintah di berbagai negara memberlakukan kebijakan sistem lockdown. Di Indonesia ditetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Infeksi COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk ataupun bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena percikan ludah penderita COVID-19, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada lansia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena penularan virus ini sangatlah cepat, maka virus corona juga dapat berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat perlindungan diri. Gejala awal COVID-19 menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang, dapat sembuh, atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu di atas rata-rata, batuk kering, dan juga sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, seperti diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan juga ruam di kulit. Sebagai pasien yang terinfeksi virus corona, bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari COVID-19, diperlukan rapid test, swab, ataupun PCR. Untuk melakukannya, kita dapat melakukan di rumah sakit, puskesmas, atau bahkan di klinik terdekat. Virus corona dapat dicegah dengan cara yang pertama, menerapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter. Yang kedua, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rajin mencuci tangan dengan air, sabun, atau hand sanitizer. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat. Yang keenam, menghindari kontak langsung dengan penderita COVID-19. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk ataupun bersin. Dan yang kedelapan adalah jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, pengobatan dapat dilakukan dengan isolasi mandiri di rumah, dengan tetap melakukan protokol kesehatan seperti rajin berjemur, mencuci tangan, memisahkan alat makan dan mandi, mengkonsumsi obat-obatan yang diperlukan, rajin berolahraga, serta mengkonsumsi makanan bergizi. Sedangkan untuk pasien bergejala berat dianjurkan untuk dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan yang maksimal. Adapun dampak negatif dari adanya virus corona yaitu 1. Perekonomian masyarakat menurun. 2. Lapangan pekerjaan menjadi berkurang. 3.
para pekerja harus melakukan aktivitas pekerjaannya di rumah. 4. Adanya pemutusan hubungan karyawan. Dan yang kelima adalah penurunan capaian belajar. Adapun dampak positif dari adanya virus corona yaitu platform digital membuka kesempatan bagi UMKM, khususnya kaum milenial untuk mengembangkan usaha mereka lebih kreatif. Dengan demikian, produk UMKM di Indonesia tidak akan kalah dengan produk dari negara lain. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap patuhi protokol kesehatan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.